Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Meskipun kita tidak beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sebelum kita beribadah, ada baiknya kita memperhatikan beberapa hal apa yang harus kita lakukan ketika kita mengadakan ibadah di rumah. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk bersama-sama beribadah. Mungkin ada ama, ada akong, ada suami, istri, anak-anak atau cucu kita. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa mengajak mereka beribadah bersama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Berpakaianlah yang rapi sebagaimana selayaknya ketika kita datang ke gereja untuk beribadah. Karena kita tahu ketika kita beribadah di rumah pun Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Dan ketika kita mau ibadah, persiapkanlah diri dengan baik. Alkitab, catatan, atau hal apapun yang perlu kita bawa, persiapkan ketika kita beribadah. Dan ingat satu hal, hindari semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi kita ketika kita beribadah. Misalnya HP kita bisa kita silent-kan atau juga kita off-kan ketika kita beribadah. Dan kita harus mengingat bahwa ibadah adalah hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita harus hormat dengan sikap hormat dan juga menghargai Tuhan ketika kita beribadah. Dan ketika kita beribadah, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita beribadah di rumah pun, kita bukan hanya sekedar menonton, tapi kita ikut bersama melakukan. Kita boleh bernyanyi bersama memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tidak sambil makan atau sambil tiduran atau juga sambil ngobrol dengan anggota keluarga kita. Ingatlah, meskipun kita beribadah di rumah, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.你们要赞美耶和华，敬畏耶和华。神喜爱他命令的，这人便为有福。他的后裔在世必降生，正直人的后代必要蒙福。 Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Baik jemaat yang terkasih, kita akan sama-sama mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 44 ayat 22. 请听上帝的话，从以赛亚书44章第22节。我涂抹了你的过犯，向后云消散；我涂抹了你的罪恶，如波云灭没。你当归向我，因我救赎了你。Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari kita mengambil waktu untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih. Di pagi hari ini kami boleh datang membawa segala dosa kesalahan kami ke hadapan Tuhan. Bapa, kami mohon Tuhan mengampuni kami. Biarlah lewat semua dosa kesalahan kami boleh mendapat pengampunan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们来唱第一首歌。 Kita angkat pujian kita yang pertama. Hosana puji Tuhan. Hosana puji Tuhan, sorakan pujilah, merdulah berpaduan, hidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan ranting palma, bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah. Mari kita sambut dia, Hosana masuklah. Hosana对着高人，神的圣给在旁，基督是我的救主，是天地的君王，高唱新的颂赞美，永远称颂我主，直到他家见出面，永远欢庆共主。 我们低头祷告。 Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan Bapa. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih berkat dan anugerah Tuhan yang selama ini Engkau senantiasa memberkati kami. Terima kasih Bapa. Puji syukur kami antarkan ke hadapan-Mu, karena sungguh Engkaulah Allah yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Biarlah segala yang bernafas memuji muliakan nama Tuhan saja. Kami mau menyerahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memimpin dari awal hingga akhirnya. Engkau yang berkuasa Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Kristus, sehingga Tuhan ibadah ini boleh berkenan di hadapan Bapa. Bapa kami di surga, kami mau mendoakan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di rumah. Kiranya boleh kami sehati dan sepikir bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami ini boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan berserah. Amin. Amin. 我们要读经，耶利米书31章第3节到4节。故事耶和华向以色列显现，说：“我以永远的爱你，因此我以慈爱吸引你。以色列的民啊，我要再建立你，你就被建立，你必在以击鼓为美，与欢乐的人一同跳舞而出。” Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat 3 sampai dengan 4. Dari jauh Tuhan mendampakkan diri kepadanya.
Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. 我们来唱第二首歌。 Kita angkat pujian kita yang kedua, Bagai Raja Wali. Kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat. Pertama, kita mau bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada kita sampai saat ini. Kedua, kita mau berdoa untuk seluruh jemaat, khususnya untuk jemaat lanjut usia, agar tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Ketiga, kita berdoa untuk masa depan daripada anak-anak jemaat dan juga untuk studi mereka. Mari kita keluarkan suara, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan
Pada saat ini Tuhan, kami mau bersyukur kepada Engkau karena Engkau masih memberkati kami dengan memberikan kami kekuatan dan kesehatan sampai pada hari ini. Bapa, kami mau mengucap syukur untuk semua yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami, untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, untuk berkat Tuhan di dalam pekerjaan dan usaha daripada jemaat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan jemaat Tuhan yang memberkati mereka. Secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat di dalam usia lanjut, Tuhan yang memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan dan kesehatan ya Bapa. Terima kasih untuk semua berkat dan kasih karunia daripada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk anak-anak jemaat, baik mereka di dalam pekerjaan mereka di masa pandemik ini. Tuhan, Engkau terus memberkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak jemaat, mereka yang sedang studi, baik mereka studi secara daring, Tuhan Engkau berkati ya Bapa, sehingga mereka semua boleh terus bertumbuh di dalam pendidikan, bertumbuh di dalam iman mereka. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian kita yang ketiga. Dia hanya sejauh doa. Masih ada seorang penolong bagimu.
Dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. 使徒信经，请大家站起来。 Pembacaan iman rasuli kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多受下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第3天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣体相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 起因经文：原神兴起，是他的仇敌是山，叫那恨的他的人从他面前逃跑。他们被取去，无言悲愤虽散，恶人坚身圣念而消灭，如蜡被火融化。唯有一人必然欢喜，在神面前高兴快乐。你们当向神唱诗，歌颂他的名，为那坐车行过荒野的修平道路。他的名是耶和华，要在他面前欢乐。神在他的圣所做孤儿的福，做寡妇的伸冤者。神叫不渡的忧将是被救的出来相互，为有被你的住在干燥之地。神啊，你曾在你百姓前头出来，在旷野行走。那是一件神的变而走动，天也落雨，上山见神的变也震动。神啊，你降下大雨，你产业以色列疲乏的时候，你是他坚固。埃及的过后要出来朝天神，不是人要起码举手祷告。世上的列国，你们要向神歌唱，愿你们歌颂主。歌颂那是主家行在主天上的主，他发出声音，是他的声音。一起，你们要将能力归给神，他的威荣在以色列之上，他的能力是在穹苍。Responsoria, Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api,
Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di hadapan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia segera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Kita bersama-sama, akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Amin. Silakan duduk. 我们来唱第四首歌。 Kita angkat pujian kita yang keempat. Doa mengubah segala sesuatu. Di matamu doa
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami undang Su Rasimin. Kami persilakan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur, berterima kasih. Pada hari ini kembali kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, supaya lewat firman Tuhan yang kami dengarkan, kami mengerti bahwa kuasa doa sungguh sangat luar biasa. Tuhan kiranya menolong kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami boleh diberkati, dan kami boleh sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudari yang terkasih, kita akan membuka firman Tuhan dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal dari-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namanya, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya engkau menjadi satu sama seperti kita. Nah saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema kita pada hari ini yaitu kuasa doa, yang diambil dari Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Nah saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan kita semua tahu, itu berarti setiap orang percaya dalam kehidupannya mereka butuh yang namanya doa. Setiap orang percaya butuh untuk terus-menerus berdoa. Tetapi dalam kenyataan hidupnya, kita melihat ada orang percaya yang mengalami dehidrasi iman, yaitu imannya kurang. Oleh karena itu, kenapa bisa terjadi dehidrasi iman? Nah, kita melihat biasanya penyebabnya itu adalah dengan perkataan sibuk. Kata sibuk ini menjadi satu kata yang populer di dalam kehidupan zaman sekarang ini. Banyak manusia sibuk
Dengan alasan sibuk inilah mereka akhirnya lupa untuk berdoa. Dijadikan sebagai alasan bahwa sibuk itu membuat dia tidak punya waktu untuk berdoa. Dan pada akhirnya manusia lebih fokus kepada diri sendiri. Apapun yang mereka kerjakan, fokusnya hanya untuk diri sendiri. Dan akibatnya manusia kehilangan waktu. Kehilangan waktu untuk berkumpul bersama dengan keluarga, kehilangan waktu untuk bersosialisasi dengan rekan-rekan sekerjanya, bersosialisasi dengan orang-orang yang di dekatnya, bahkan yang paling parah adalah kehilangan waktu untuk berdoa bersama dengan Tuhan. Dalam nats firman Tuhan yang kita baca hari ini, kita mau belajar betapa pentingnya doa. Doa yang penuh kuasa. Dan kita tahu Bapak Ibu yang terkasih, bahwa ketika kita meninggalkan doa, maka dalam kehidupan kita merasakan satu kekeringan. Nah, Yesus sebelum berpisah dengan murid-muridnya, dia ingin supaya murid-muridnya meneladani bagaimana Yesus berdoa. Yesus ingin supaya mereka tetap melaksanakan doa dan mengandalkan kuasa doa. Sebab Yesus tahu bagaimana kondisi murid-murid, bagaimana keadaan murid-murid yang mudah putus asa, bagaimana murid-murid yang sebentar-sebentar mudah berputus asa. Oleh karena itu Yesus memberikan satu teladan bagi mereka saat sebelum melayani. Maka harus selalu berdoa, harus mengandalkan kuasa daripada doa. Karena Yesus sangat mengenal siapa murid-muridnya. Dia tidak mau supaya murid-muridnya mengalami kegagalan. Oleh karena itu Yesus mengajarkan kepada mereka bagaimana harus berdoa. Yesus mengajarkan kepada mereka harus tetap mengandalkan doa di dalam pelayanannya itu. Dan Yesus juga berdoa supaya mereka tetap bersatu. Nah, kenapa Yesus berdoa supaya mereka tetap bersatu? Karena ada begitu banyak hal yang bisa membuat murid tercerai-berai. Ya, ada begitu banyak hal yang bisa menyebabkan mereka tercerai-berai. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya, dia berdoa untuk murid-muridnya supaya murid-muridnya kelak yang akan melanjutkan pelayanannya, mereka diberikan semangat, diberikan kekuatan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itulah sebabnya di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini di ayat 6, 9 dan 11, di situ dikatakan, mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan membuat mereka telah menuruti firman-Mu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat ke-6 ini Yesus mau menunjukkan bahwa Bapa dengan Yesus sendiri itu adalah satu. Artinya dia ingin supaya murid-murid juga bisa tetap bersatu. Kemudian di ayat 9 dia mengatakan, aku berdoa untuk mereka. Lalu ayat 11 dikatakan, peliharalah mereka dalam namamu. Artinya Yesus mau supaya murid-muridnya tetap berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kuasa daripada Tuhan tetap melingkupi setiap murid-murid yang mau melanjutkan pelayanan Yesus. Nah, Bapa yang di surga mau terus supaya mereka tetap mendapat pemeliharaan dari Bapa yang di surga. Itulah sebabnya Yesus berdoa supaya Bapa terus menjaga dan memelihara murid-murid di dalam pelayanannya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yesus juga berdoa agar mereka mendapat kesatuan hati di dalam melayani. Nah, Yesus sudah memberikan satu teladan kepada murid-muridnya sebelum dia melayani. Setiap kali sebelum dia melayani, dia selalu berdoa dan dia menunjukkan bahwa dia dengan Bapa itu adalah satu. Dan dia mau supaya murid-muridnya memahami bahwa mereka ketika berada di dalam Tuhan, mereka telah dipersatukan. Mereka adalah satu.
dan mereka menyadari mereka adalah bersatu di dalam Tuhan. Nah, murid-murid harus menyadari bahwa mereka benar-benar satu di dalam Tuhan, mereka benar-benar adalah milik Allah, di mana Allah sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap manusia. Mesias sudah diutus untuk menyelamatkan umat manusia. Nah, ini yang Yesus ingin supaya murid-murid menyadari bahwa mereka adalah satu di dalam Tuhan. Nah, saat murid-murid mau pergi bersaksi tentang nama Yesus Kristus, maka pada waktu itu setiap orang yang mendengar tentang murid-murid Yesus, mereka tahu siapa yang mereka ikuti. Mereka mengenal siapa murid Yesus itu. Nah, siapa murid Yesus itu? Sebab nama Yesus itu sangat berkuasa. Di dalam pelayanan kita bisa melihat. Nama Yesus sangat berkuasa untuk penyembuhan dari penyakit yang sudah dilakukan oleh murid-murid. Nama Yesus berkuasa untuk mengusir kuasa-kuasa kegelapan. Nah, itulah yang Yesus mau supaya murid-murid menyadari bahwa nama Yesus sungguh luar biasa. Dan di dalam pelayanan para murid, khususnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, di situ dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Artinya Yesus mau supaya murid-murid menyadari, dan itu terjadi ketika di dalam pelayanan mereka, yaitu dikatakan keselamatan itu tidak ada dalam siapapun kecuali di dalam nama Yesus. Nama Yesus bisa memberikan satu keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Kemudian Yohanes 14 ayat 12 sampai 14, di situ dikatakan, apapun juga yang kamu minta dalam namaku, yaitu nama Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jadi apapun yang kita minta di dalam nama Yesus, maka Bapa yang di surga akan memberikannya. Nah, apa yang kita minta tentulah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan dan dengan sesama selama ini? Persekutuan kita dengan sesama, sudahkah sehati sepikir? Persekutuan kita dengan sesama, sudahkah kita saling mengasihi, saling berbagi satu dengan yang lain? Nah, Yesus sudah berdoa untuk kesatuan hati daripada murid-murid. Oleh karena itu, betapa pentingnya kesatuan para murid itu ketika melayani. Nah, oleh karena itu sangatlah ironis jika murid-murid atau orang percaya tidak memperlihatkan satu kesatuan di dalam Tuhan. Sebab banyak jemaat atau banyak orang-orang percaya pada saat ini justru tidak menunjukkan satu kesatuan. Dan biasa mereka menunjukkan satu kesatuan itu hanya mungkin di dalam gereja atau hanya kepada satu kelompok manusia. Sebab lebih banyak saling bermusuhan, saling curiga, saling merendahkan, bahkan saling mencari kesalahan. Nah, persekutuan kita bukanlah persekutuan duniawi, yaitu bukan persekutuan dalam politik, bukan persekutuan dalam bisnis atau yang lainnya, tapi persekutuan kita adalah di dalam nama Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih, persekutuan di dalam nama Tuhan itu berarti kita semua adalah milik Tuhan. Kita semua adalah milik Tuhan, di mana kita semua sudah dibeli oleh Tuhan dengan darah yang kudus yang Tuhan telah curahkan di atas kayu salib, supaya semua orang menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Nah, semua orang yang menyadari bahwa kita ini benar-benar sudah ditebus oleh Yesus Kristus, sudah dibayar dengan darah yang mahal, maka semua kita
berani mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sudah secara otomatis mau hidup menurut kehendak Tuhan. Bagaimana yang Tuhan inginkan, itulah yang kita mau hidupi. Dan biasanya kita lebih mencari kehendak Bapa yang di surga. Dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, kehendak Tuhan itu adalah supaya kita menjadi satu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bersatu bukanlah satu hal yang mudah. Apalagi murid-murid pada waktu itu. Mereka dari latar belakang yang berbeda. Mereka dari pendidikan yang berbeda. Mereka dari kehidupan yang berbeda. Kini dipersatukan di dalam Kristus. Oleh karena itu mereka harus mengubah segala sisi kehidupan mereka yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Karena mereka menyadari kini mereka bukan hidup untuk diri sendiri, tapi berusaha hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi mereka harus mencari kesatuan itu. Bagaimana caranya? Mereka harus membuang segala sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan mereka. Nah, Yesus sudah memberikan satu contoh kepada mereka, supaya mereka tetap dipelihara oleh Tuhan di dalam kesatuan. Nah, perbuatan Yesus berdoa bagi murid-murid itu adalah satu contoh yang paling baik, supaya murid bisa saling mendoakan. Di dalam keberbedaan mereka, mereka bisa saling mengisi kekurangan mereka. Di dalam keberbedaan mereka, mereka bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Sama seperti kita sekarang pada saat ini. Di gereja, hamba Tuhan berdoa untuk jemaat. Dan jemaat di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, mereka berdoa untuk anggota keluarganya. Dan kita semua harus saling mendoakan. Karena kuasa doa itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, janganlah kita tinggalkan kebiasaan kita berdoa. Kita melihat Nabi Elia ketika Israel dipimpin oleh Ahab menyembah kepada Baal. Dan waktu itu Elia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah selama ini lebih berkuasa daripada yang lainnya. Itulah sebabnya dia berdoa kepada Tuhan selama 3,5 tahun biar Tuhan tidak menurunkan hujan kepada Israel. Dan itu sungguh terjadi. Bahkan ketika dia mengatakan, sebelum aku berdoa kepada Tuhan untuk menurunkan hujan, Tuhan tidak akan menurunkan. Dan pada akhirnya dia juga berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menurunkan hujan. Dan pada waktu itu Tuhan menjawab doanya. Bahkan memberikan satu hasil yang luar biasa. Bumi mengeluarkan buahnya. Dan inilah kuasa doa. Nah, Alkitab menunjukkan bahwa doa sanggup mengubah banyak hal yang bagi kita itu adalah mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, kita melihat kehidupan bangsa Israel ketika melawan musuh-musuh. Mereka selalu mengandalkan doa. Dan ketika rasul-rasul di dalam pelayanannya, mereka mengandalkan doa. Ketika mereka memberitakan Injil, mereka mengandalkan kuasa doa. Dan hasil dari kuasa doa itu sungguh luar biasa. Doa yang sungguh-sungguh itu memiliki satu kuasa yang sangat besar. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita harus yakin bahwa firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b ini katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, kita bisa melihat ketika bangsa Israel menghadapi Filistin yang datang menyerang. Mereka punya pengalaman diserang oleh Filistin. Oleh karena itu mereka sangat takut kepada Filistin.
Dan pada waktu itu mereka datang kepada Nabi Samuel, mereka memohon kepada dia supaya dia terus berdoa kepada Tuhan. Dikatakan dalam 1 Samuel pasal 7 ayat 8 dikatakan, lalu orang Israel berkata kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Nah, Israel mengetahui kuasa doa sangat luar biasa, tapi seringkali mereka gagal untuk taat kepada Tuhan. Ketika Samuel terus berdoa meminta pertolongan daripada Tuhan untuk Israel, dan Tuhan menjawab doanya, yaitu bangsa Filistin yang datang menyerang itu, mereka dikacaukan sehingga dengan mudah dikalahkan oleh Israel. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, meskipun Filistin mungkin adalah bangsa yang besar yang kuat di dalam peperangan bagi Israel, tetapi mereka yakin Tuhan lebih kuat daripada semua ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, oleh karena itu ketika kita mengalami pergumulan atau ketika kita terbeban kepada seseorang, kita mau berdoa untuk orang itu, jangan ragu, kita datang berdoa kepada mereka. Sebab Tuhan akan mendengar doa kita dan Tuhan akan bertindak. Janganlah kita menganggap remeh kuasa doa yang begitu luar biasa. Yesus, Tuhan kita, pasti akan mendengar setiap permohonan doa kita. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja, tapi satu hal yang harus kita yakini, Tuhan pasti mendengar doa kita dan Tuhan akan melakukan perkara besar lewat doa kita. Tuhan ingin supaya setiap umatnya bisa mengalami kasih-Nya yang luar biasa dan bisa percaya kepada kesetiaan daripada Tuhan. Kuasa doa adalah senjata yang ampuh bagi orang percaya. Tentu dimulai dari diri kita sendiri. Kita mau berdoa, mau mulai berdoa, meminta kuasa Roh Kudus yang terus bekerja, sebab hanya Tuhan yang bisa mengubahkan seseorang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam film War Room, yaitu Ruang Pertempuran, di situ menceritakan tentang seorang ibu, yaitu Nyonya Clara. Dia mengubah satu tempat kamar pakaiannya, dia ubah menjadi satu ruang untuk berdoa, ruang untuk bertempur. Dan dia yakin bahwa ketika punya masalah, dia harus berdoa, dia harus bertempur melawan iblis dengan kuasa daripada Tuhan. Dan setiap kali dia masuk ke ruang doa itu, dia mengalami satu kelegaan. Karena dia tahu segala pergumulannya dia serahkan kepada Tuhan. Nah, di dalam berdoa kita juga harus ingat bahwa selain kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan, kita juga perlu menyediakan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Seringkali ketika kita berdoa, kita maunya suara kita saja yang didengar oleh Tuhan. Tapi ketika Tuhan mau meminta kita untuk mendengar suara Dia, kita selalu mengatakan, saya tidak punya waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Seharusnya kita mau belajar ketika kita sudah menyampaikan segala pergumulan kita kepada Tuhan, kita harus menyediakan waktu juga untuk mendengar suara Tuhan. Nah, penghambat pelayanan bisa terjadi ketika kehilangan orang-orang yang setia berdoa kepada Tuhan. Pelayanan yang berhasil juga didoakan oleh orang-orang yang punya beban berdoa. Oleh karena itu kita harus tetap mengambil waktu berdoa untuk pelayanan di gereja kita. Sikap yang mengabaikan doa berarti kita mengabaikan semua pelayanan yang ada di gereja. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang pendeta ketika dia menyampaikan firman Tuhan. Nah, waktu itu untuk mengakhiri firman-Nya, dia mengatakan,
Saudara-saudara, saya akan mengakhiri firman Tuhan ini, tetapi saya mau berdoa untuk satu orang. Siapa di antara jemaat yang mau saya doakan? Nah, sekejap jemaat terdiam. Tiba-tiba seorang pemuda berdiri dan dia tunjuk tangan. Dia katakan, saya mau didoakan. Lalu pendeta menutup khotbah. Nah, selesai ibadah itu, pendeta bersama dengan pemuda itu membawa dia ke satu ruangan untuk berdoa bagi dia, memberikan satu penjelasan kepada dia bagaimana kehidupan seorang percaya. Dan pada waktu itu pemuda ini merasa tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, dan dia mau memberi diri untuk percaya kepada Yesus. Nah, selang beberapa waktu sesudah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia mengambil waktu untuk menulis surat kepada orang tuanya. Ternyata selama ini sesudah dia keluar dari kampung halaman, dia tidak memberikan kabar kepada orang tuanya selama ini. Karena dia berpikir dia bisa melanglang buana, dia bisa mengerjakan segala sesuatu. Dan pada waktu itu dia menulis kepada orang tuanya bahwa dia sudah percaya kepada Tuhan. Nah, beberapa waktu kemudian dia ternyata mendapat balasan dari mamanya. Mamanya mengatakan, anakku, suratmu telah kami terima. Namun mama percaya bahwa ketika engkau mengambil kesempatan untuk percaya kepada Tuhan, saat itu pastilah waktunya papamu berdoa. Karena sebelum papamu meninggalkan dunia ini, papamu berdoa supaya Tuhan menggunakan caranya menyelamatkan anaknya yang dia kasihi. Dan mama yakin itulah waktunya engkau percaya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita melihat kuasa doa sangat luar biasa. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, kita harus senantiasa mengandalkan doa. Kuasa doa sangat luar biasa. Dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang ketika mengalami pergumulan mereka datang kepada Tuhan. Salah satu yaitu Daniel. Daniel ketika berada di tempat pembuangan, pada waktu itu dia terus setia berdoa kepada Tuhan. Bahkan rekan kerjanya sangat cemburu kepada dia, dan mereka memasang siasat bagaimana untuk membunuh Daniel. Tapi Daniel tidak takut. Dia tetap berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga raja yang sudah mengeluarkan satu statement bahwa setiap orang yang tidak menyembah kepada raja maka akan dibuang ke gua singa. Dan pada waktu itu rekan-rekan dari Daniel itu mencari kesempatan melihat bagaimana apakah dia itu berdoa menyembah kepada raja. Ternyata dia tetap setia berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya dia dibawa kepada raja dan dimasukkan ke dalam gua singa. Di gua singa itu dia tetap berdoa. Bahkan satu hal yang dia katakan, kalaupun Tuhan tidak menyelamatkan saya tidak akan menyembah kepada raja. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dia begitu yakin kuasa doa, begitu yakin kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan melakukan mujizatnya kepada dia. Dan juga kita melihat Esther ketika menjadi ratu. Dan pada waktu itu ada seorang yang bernama Haman, dia berencana untuk menghancurkan semua bangsa Israel. Dan pada waktu itu pamannya Mordekai mengetahui dan dia meminta kepada Esther untuk menolong. Dan Esther menyampaikan semua pergumulan itu kepada pamannya. Mengatakan, baiklah, kita semua bersama dengan semua orang Israel mengambil waktu untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan. Sebelum saya menghadap kepada raja, saya akan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong saya sendiri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika tiba waktunya dia menghadap raja, dan raja membuktikan, Esther mengatakan bahwa ada seorang yang telah
berencana untuk mencelakai bangsa Yahudi, dan orang itu adalah Haman. Dan seketika itu Ester mengalami kemenangan. Karena apa? Kuasa daripada doa. Rasul-rasul juga demikian. Ketika mereka melayani, mereka terus berdoa, terus mengandalkan Tuhan. Bahkan Yesus Kristus sendiri ketika pelayanan di dunia ini memberikan teladan yang terbaik, yaitu selalu berdoa. Selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita terus tekun berdoa di dalam Tuhan. Berdoalah, karena dengan semua pergumulan yang ada di dunia ini bisa kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Kita mau sampaikan semua pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan, karena Tuhan pasti akan menjawab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mau bersyukur, berterima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kami, supaya kami yang sudah berdoa terus kepada Tuhan semakin digiatkan. Bagi kami yang sudah lama tidak berdoa, kami mau mulai berdoa. Karena kami yakin ketika doa disampaikan, maka Tuhan bisa melakukan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. 我要把甘心祭献给你，耶和华，我要称赞你的名，这名本为美好。 Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. 我们来唱诗。 Kita angkat pujian betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan
心和感谢上给你，求你听我祷，对我心眼，求你接纳我，接纳我手里面，祝你心灵恩典，赐下丰富我生命，让要走到永远。请大家起立。 Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa, sampai dengan saat ini Engkau masih menyertai kami. Engkau masih memberi kami kesehatan, memenuhi semua kebutuhan kami. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu. Ya Bapa, kami juga mau bersyukur Engkau menjauhkan kami dari wabah yang sedang melanda seluruh negeri, seluruh dunia pada saat ini. Kami mau Engkau menjauhkan atau Engkau menghilangkan ya Bapa wabah yang ada di dunia ini pada saat ini. Agar kiranya kami seluruh umat manusia dapat melaksanakan kehidupan kami dengan baik, dengan normal kembali ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami membawa persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami persembahkan persembahan kami. Amin. 但愿上帝祝福我们所奉献的一切财物，分别为神用在神宫，国产神国，荣耀主名。我们来唱第6首歌。 Kita angkat lagu yang ke-6, Ku Berikan Hatiku. Senang hatiku menyembah
Kita doa Bapa kami. 我们在天上的父，愿人顺你的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同现在天上。我们这样的一世，今日赐给我们，赦免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。三一颂。 Doxologi. 普天之下，万国万民，齐声赞美父者圣灵，三位一体同有同尊，光有遮掩，反复舍本。阿门。祝福。 Berkat. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. 我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang menyertai kamu senantiasa, mulai dari saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Teman yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan warta gereja. Kami hamba Tuhan dan juga majelis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melakukan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan tetap jaga kesehatan kita. Kemudian Rabu malam kita tetap ada doa di rumah masing-masing. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa men-scan barcode yang sudah ada, langsung dikirim ke rekening bank gereja, bank atas nama gereja. Kemudian bisa juga mentransfernya ke BCA yang sudah tertulis rekeningnya, atau mengantarkannya kepada kami lewat sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.